Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Andini Sriharsari dengan NIM 2300541015 dan teman aku Salamanda Sasabila dengan NIM 2300542049. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis SWOT dari rencana strategis Komnas HAM tahun 2020 sampai 2024. Sebelum itu, yuk kita kenali apa itu Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lainnya, di mana lembaga negara ini menggunakan beberapa fungsi, yaitu melakukan kajian, penelitian, pemantauan, penyuluhan, dan mediasi hak asasi manusia, di mana hal ini dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih tepatnya pada pasal 1. Komnas HAM sendiri didirikan pada tanggal 7 Juni tahun 1993 pada masa pemerintahan Bapak Soeharto, di mana hal ini berdasarkan keputusan nomor 50 tentang hak asasi manusia yang merupakan tindak lanjut dari workshop atau lokakarya yang diadakan oleh PBB bersama Departemen Luar Negeri pada tanggal 22 Januari tahun 1991 di Jakarta. Nah, udah pada tahu kan latar belakang dari Komnas HAM? Sekarang, yuk kita masuk ke analisis SWOT dari Rensranya. Strength atau kekuatan. Yang pertama ada kewenangan investigasi. Komnas HAM sebagai lembaga yang bertugas untuk menegakkan hak asasi manusia, dia memiliki kewenangan untuk bisa melakukan investigasi secara langsung atas laporan-laporan yang dia terima terkait pelanggaran hak asasi manusia terjadi di sekitar kita. Kewenangan investigasi Komnas HAM tadi juga bisa yang menggunakan untuk melakukan berbagai hal. Yang pertama, dia bisa melakukan bukti. Komnas HAM bisa mengumpulkan bukti dengan mengakses berbagai rekaman, video, foto, dan dokumen ataupun berkas lainnya yang dianggap terkait dengan kasus pelaporan HAM tadi. Kemudian yang kedua, Komnas HAM juga bisa meminta keterangan dari berbagai pihak, yaitu bisa dari korban, saksi, tenaga ahli, dan juga pihak-pihak lainnya yang dianggap terlibat dalam Komnas HAM ataupun diduga terlibat dalam pelanggaran tadi. Kemudian yang ketiga, Komnas HAM juga bisa melakukan investigasi secara langsung dan turun ke lapangan. Yang kedua, lembaga independen. Sebagai lembaga yang berdiri sendiri, Komnas HAM tidak berada di bawah tekanan ataupun di bawah kendali dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komnas HAM bisa lebih fleksibel dan juga keputusan-keputusan yang diambil itu bisa bersifat lebih objektif tanpa ada intervensi dari pihak lain. 3. Peran multifungsi. Selain Komnas HAM menyelidiki terkait kasus pelanggaran terkait hak asasi manusia, di sini Komnas HAM juga melakukan fungsi-fungsi lainnya, yaitu seperti memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian melakukan pemantauan dan juga advokasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang kemudian yang ketiga, dia juga melakukan mediasi antara kedua belah pihak terkait hak asasi manusia. Contoh kasusnya, di Kalimantan terdapat sengketa lahan di mana melibatkan dua belah pihak, yaitu ada perusahaan dan juga suku adat. Kemudian di sini Komnas HAM melakukan mediasi untuk kedua belah pihak tadi, sehingga tercipta kesinambungan konflik ini. Kemudian contoh lainnya juga Komnas HAM juga memberikan edukasi kepada aparat keamanan sehingga bisa meningkatkan pemahaman mereka terkait prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Kemudian yang ketiga, contoh lainnya Komnas HAM juga memberikan masukan revisi kepada DPR terkait undang-undang KUHP sehingga isinya itu bisa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri. 4. Kerjasama dengan berbagai pihak. Komnas HAM dalam prosesnya itu dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan lembaga negara seperti kejaksaan dan kepolisian. Kemudian yang kedua dengan lembaga internasional seperti PBB. Kemudian yang ketiga juga bisa bekerjasama dengan komunitas masyarakat atau organisasi masyarakat seperti LSM. Contoh kasusnya itu Komnas HAM pernah bekerjasama dengan LSM KS atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Itu kerja
terjadi berkaitan dengan kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997 hingga 98. Kemudian Komnas HAM juga pernah melakukan kerjasama dengan PBB terkait penyusunan UPR atau Universal Periodic Review terkait kondisi HAM di Indonesia. Dan yang ketiga, Komnas HAM juga pernah kerjasama dengan Ombudsman RI terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatur keamanan. Yang kelima, dasar hukum yang kuat. Komnas HAM dalam prosesnya tentu saja didukung oleh ketetapan undang-undang. Contohnya itu ada Undang-Undang Nomor 39 Nomor tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua juga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dari undang-undang tadi tentu saja memberikan legalitas bagi Komnas HAM untuk bisa melakukan penyelidikan terkait kasus pelanggaran HAM, kemudian juga bisa memberikan rekomendasi dan advokasi kepada pemerintah maupun lembaga hukum lainnya. Kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah dalam penyidikan dan penegakan hukum. Komnas HAM hanya diberi kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM, tetapi dia tidak dapat menindaklanjuti kasus tersebut ke penuntutan di pengadilan. Hal ini menyebabkan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM tadi menjadi berhenti di tengah jalan dikarenakan tindak lanjut dari kasus pelanggaran HAM tadi itu hanya bisa diambil atau ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung ataupun lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, yang dimana mereka memiliki perbedaan prioritas dan juga perbedaan pandangan. Contohnya pada tahun 2014 terkait tragedi Paniai di Papua, dari hasil investigasi Komnas HAM yang menduga bahwa tragedi ini termasuk dari pelanggaran HAM yang berat, hasil investigasi ini baru bisa dibawa oleh Kejaksaan Agung ke pengadilan setelah bertahun-tahun waktu lamanya. 2. Ketergantungan pada pemerintah. Walaupun secara hukum Komnas HAM adalah lembaga yang independen, tetapi dalam praktiknya Komnas HAM masih tetap bergantung terhadap anggaran dan dukungan dari pemerintah. Ketergantungan ini menyebabkan berubahnya prioritas dan juga arah kerja dari lembaga Komnas HAM, serta dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan aparatur negara itu sering menghadapi tekanan. Contohnya dalam isu proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur yang besar, itu dalam penyelidikannya Komnas HAM sering menghadapi kendala karena adanya tekanan dari kepentingan politik yang ada di atasnya. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan publik. Ada terdapat beberapa kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM yang memiliki akhiran berhenti di tengah jalan atau tidak ada tindakan yang konkret atau pasti, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja dari Komnas HAM itu sendiri. Contohnya, kasus penculikan para aktivis tahun 1997 hingga 1998 yang hingga kini masih belum menemukan kejelasan, dan kemudian keadilan bagi para korban juga masih belum ditegakkan meskipun telah bertahun-tahun lamanya diperjuangkan oleh berbagai pihak termasuk oleh Komnas HAM itu sendiri. Opportunities atau peluang. Yang pertama, pemanfaatan mediasi HAM. Komnas HAM dapat mengoptimalkan mediasi sebagai penyelesaian sengketa dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. Contohnya, Komnas HAM pernah menggunakan metode ini dalam penyelesaian kasus agraria antara masyarakat adat suku Anak Dalam di Jambi dengan perusahaan sawit. Mediasi ini membantu kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan untuk menghindari konflik. 2. Dukungan dari organisasi internasional. Kerjasama dengan lembaga HAM global seperti PBB dan NGO internasional dapat meningkatkan efektivitas kerja Komnas HAM. Contohnya, Komnas HAM bekerjasama dengan PBB dalam pemantauan dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua. 3. Teknologi digital untuk advokasi. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempercepat penanganan kasus. Contohnya, kampanye digital seperti tagar Save Palestine. 4. Kesadaran publik yang meningkat.
Semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya HAM, sehingga mereka lebih aktif dalam menuntut keadilan dan dukungan dari Komnas HAM. Contohnya, aksi solidaritas Munir, seorang aktivis HAM yang dibunuh pada 2004. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya HAM. Threat atau ancaman. Yang pertama, intervensi politik dan tekanan politik dari pihak tertentu. Komnas HAM sering mendapatkan tekanan politik dalam penyelesaian kasus yang melibatkan aktor negara. Contohnya, dalam menangani kasus tragedi Semanggi 1 dan 2, Komnas HAM sering menghadapi tekanan politik karena kasus ini melibatkan aparat negara. 2. Kurangnya perlindungan terhadap anggota dan aktivis HAM. Ancaman terhadap individu dalam menjalankan investigasi HAM ini bisa menghambat kerja Komnas HAM. Contohnya, pada kasus pembunuhan Munir pada 2004, ia merupakan seorang aktivis HAM yang menjadi sasaran serangan. 3. Hoax dan disinformasi. Maraknya berita palsu terkait Komnas HAM ini bisa memperkeruh persepsi masyarakat terhadap Komnas HAM. Contohnya, isu HAM di Papua yang sering disertai dengan berita hoax, sehingga sering menggiring opini publik untuk menyalahkan korban. Nah, kita udah sampai nih di penghujung video. Teman-teman udah pada tahu kan apa aja analisis SWOT dari Renfra Komnas HAM tahun 2020 sampai 2024. Nah, jangan lupa like, komen, dan bagiin ke teman-teman kalian ya. Dadah!